Beyond Time, bab 847-848. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara Pangeran Sulung dipenuhi rasa tak percaya saat ia melihat gulungan bambu di tangan kapten. Setelah memeriksanya lagi, ia yakin bahwa ia tidak salah mengingat. Meskipun ia hanya beberapa kali mengunjungi keluarga ibunya, ia memiliki kesan yang jelas tentang barang-barang yang dapat diabadikan di kuil klan tersebut. Terutama kepala klan dan para tetua dari keluarga ibunya memperlakukan benda ini dengan sangat hormat. Mereka menyebutnya token hukum dewa, mengaitkannya dengan patriark pertama klan yang telah melakukan perbuatan besar untuk Dewa Api Bulan, sehingga mendapatkan pahala dari dewa tersebut. Itu adalah benda milik dewa dan, sampai batas tertentu, mewakili dewa tersebut. Benda itu juga merupakan fondasi keluarga dan tidak akan mudah diperlihatkan kepada orang luar. Oleh karena itu, meskipun ia telah memastikan bahwa itu adalah benda ini, Pangeran Sulung tetap tidak berani mempercayainya. Itu terlalu subversif. Benda paling agung itu sebenarnya ada di tangan Chen Erniu. Terlebih lagi, dia mengukirnya terus-menerus. Namun, terlepas dari auranya, penampilannya, atau bahkan fluktuasi unik yang dipancarkannya, semuanya memberitahunya bahwa benda ini adalah token hukum dewa. Napas Pangeran Sulung menjadi semakin cepat, sampai-sampai ia lupa untuk melanjutkan penjelasan isi gulungan giok ketiga kepada Su Qing. Ia merasa cemas seolah-olah sedang menyaksikan pemborosan harta karun yang tak ternilai harganya, dan ia berbicara dengan cepat. Berhenti, Saudara Taois Erniu, benda ini, Anda tidak bisa mengukir benda ini. Ekspresi sang kapten sangat tenang dan terkendali. Ia sedikit mengangkat dagunya, kelopak matanya sedikit terkulai saat ia melirik Pangeran Sulung. Anda cukup berpengetahuan untuk mengetahui nama barang ini. Dengan itu, pisau ukir sang kapten membuat goresan lain. Saat suara pisau yang membelah udara bergema, getaran menjalari hati pangeran tertua, diikuti oleh gelombang emosi. Hal ini karena dia menemukan bahwa, setelah tusukan pisau ini, token hukum dewa tidak hanya tidak rusak, tetapi auranya menjadi semakin pekat. Apa? Pangeran Sulung terkejut. Sang kapten berbicara dengan tenang. Karena Anda bisa mengenalinya, itu berarti Anda pernah melihatnya sebelumnya. Benda-benda sakral seperti ini sangat langka saat ini. Hati Pangeran Sulung kacau balau. Ia dengan paksa menekan emosinya dan menangkupkan tangannya ke arah kapten. Saya pernah melihatnya di keluarga ibu saya. Gelar itu diperoleh oleh kepala keluarga pertama dari pihak ibu saya pada waktu itu melalui pengabdian yang berjasa. Alis sang kapten terangkat. Siapa nama keluarga ibumu? King Feng, di bawah yurisdiksi kuil Api Bulan. Pangeran Sulung tetap diam dan berbicara dengan suara rendah. King Feng dari 3 keluarga besar Api Bulan. Nama leluhur pertamamu adalah King Feng Lingkong, kan? Sang kapten teringat dan memberikan senyum palsu. Pangeran Sulung terkejut bahwa pihak lain dapat dengan mudah mengungkapkannya, tetapi mengingat Chen Erniu selalu bersama Su Qing dan Qiu Kezi mengikuti mereka, dapat dimengerti bahwa dia mungkin mengetahui hal-hal ini. Sang kapten tidak mengatakan apapun lagi dan terus mengukir. Hanya Su Qing yang menunjukkan ekspresi aneh. Dia teringat perkataan kapten sebelum Pangeran Sulung datang, bahwa dia pernah memalsukan ratusan koin itu dan diam-diam menjualnya. Oleh karena itu, Su Qing melirik Pangeran Sulung dan dugaan bahwa kepala keluarga pertama dari pihak ibu Pangeran Sulung yang mendapatkan gulungan bambu ini tak bisa dihindari muncul di dalam hatinya. Setelah percakapan singkat dengan sang kapten, jelas sangat sulit bagi hati Pangeran Sulung untuk tenang dalam waktu singkat. Hal ini terutama karena tidak diketahui apakah sang kapten melakukannya dengan sengaja, tetapi suara ukirannya sangat keras. Saat suara ukiran bergema, Pangeran Sulung buru-buru menyampaikan isi gulungan giok ketiga kepada Su Qing. Setelah itu, ia berdiri dengan gelisah dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, ia juga memberikan sebuah tanda pengenal kepada Su Qing dan mengatakan bahwa itu adalah tanda pengenal tokoh keluarga ibunya di kota suci. Jika ia membawa tanda pengenal ini ke sana, ia bisa mendapatkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk segmen kedua secara gratis. Jelas, meskipun dia telah ditinggalkan oleh keluarga ibunya karena menolak untuk kembali ke ras bulan api, masih ada ikatan di antara mereka.
Jika tidak, gunung terlarang tidak akan ditetapkan untuknya di zona terlarang yang pernah dikunjungi Su King saat itu. Melihat bahwa Pangeran Sulung begitu bijaksana, sang kapten mengangguk sedikit. Kemudian, dengan santai ia melemparkan gulungan bambu yang telah selesai diukirnya ke arah Pangeran Sulung. Pangeran Sulung secara naluriah mengangkat tangannya dan menangkapnya. Ekspresinya berubah. Dia sangat jelas bahwa makna dari token hukum dewa ini luar biasa, jadi dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Chen Erniu. Ini untukmu. Ingat, jangan sampai orang lain tahu. Dengan barang ini, kamu tidak akan kesulitan melewati segmen kedua. Sang kapten berbicara dengan bangga. Kepala Pangeran Sulung terus berdengung. Gambaran sang kapten di hatinya berubah lagi dan dipenuhi misteri. Barang ini terlalu berharga, sebaiknya kau berikan kepada Tuan Su. Lewat sini. Pangeran Sulung ragu-ragu. Kamu benar, tapi kamu memang pantas mendapatkannya. Sang kapten menyela Pangeran Sulung dan berdiri untuk berjalan di depannya. Dia menepuk bahunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Selalu ingat bahwa kamu adalah manusia. Sekalipun nilai barang ini sangat besar, selama kamu manusia, kamu berhak mendapatkannya. Adapun Su King, dia tidak membutuhkannya. Hidupnya ditakdirkan untuk pertempuran dan petualangan, itulah jalannya. Oleh karena itu, saya lebih menghargai Anda. Sang kapten memberi semangat. Seandainya di waktu lain, kata-katanya tidak akan menimbulkan banyak kehebohan di kalangan Pangeran Sulung, kecuali jika kata-kata itu dipenuhi dengan wawasan filosofis yang mendalam. Namun sekarang, situasinya berbeda. Pangeran Sulung bergidik, menarik napas dalam-dalam, mengangguk berat, mundur 3 langkah, dan membungkuk dalam-dalam kepada kapten. Sang kapten meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangguk sedikit. Senyum muncul di wajahnya saat ia memperhatikan Pangeran Sulung pergi. Setelah sosok Pangeran Sulung menghilang dari rumah, ia mengedipkan mata pada Su King dengan bangga. Dulu, Lingkong juga pernah tertipu seperti ini. Su King tidak berbicara. Tatapannya tertuju pada 3 lembar giok di depannya. Setelah itu, dia mengambil lembar kedua dan detail tentang 4 orang pilihan surga yang disebutkan oleh Pangeran Sulung muncul dalam pikirannya. Indra ketuhanannya juga memeriksa lempengan giok itu. Catatannya bahkan lebih rinci. Selain pengantar, ada juga beberapa rekaman. Melihat hal-hal ini, hati Su King perlahan menjadi tenang. Perjalanan mulus hingga saat ini tidak membuatnya merasa gembira, meskipun ia tahu bahwa ia telah jauh melampaui rekan-rekannya. Hal ini terutama terasa ketika ia mengingat kembali pengalamannya selama bertahun-tahun. Selain sang kapten, tidak ada orang lain yang mampu mengimbangi kecepatannya. Namun, dia masih belum puas. Saat itu, mimpinya di daerah kumuh hanyalah menemukan orang tuanya dan bertahan hidup. Jika ia bisa hidup sedikit lebih baik, ia akan lebih bahagia lagi. Namun, kemunculan putra mahkota ungu hijau menimbulkan rangsangan yang luar biasa padanya dan juga mengubah hatinya. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Setelah mengikuti perlombaan yang kekuatannya melampaui umat manusia ini, saya menyadari kekurangan saya. Hanya dengan melawan orang-orang pilihan surga dari generasi yang sama, aku bisa melangkah lebih jauh. Su King menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kemudian dia bermeditasi dan melihat ke dalam tempat penyimpanan rahasianya. Dia sekarang memiliki 4,5 tempat penyimpanan rahasia. 3 bagian membentuk wujud dewa, 1 bagian adalah pedang kaisar, dan bagian lainnya adalah bentuk jam matahari yang telah ia bayangkan sebelumnya. Su King merenungkan jalur kultivasinya. Aku harus memikirkan cara untuk sepenuhnya membentuk gudang rahasia kelima dan meningkatkan kekuatan tempurku. Dari segi arah, Su King memiliki beberapa pilihan. Salah satunya adalah mengandalkan benang jiwa untuk mensimulasikan wujud Dewi Merah dan menyatu dengannya untuk menjadi penguasa bulan ungu dan mencapai wujud dewa keempat yang sempurna. Namun, ada juga beberapa kekurangan jika melakukan hal itu. Hubungan dengan Red Moon akan terlalu dalam hingga tak terpisahkan. Bagi Su King, sulit untuk memastikan apakah Li Zihua adalah teman atau musuh. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan ada cobaan hidup dan mati di masa depan. Pilihan lainnya adalah membentuk kembali tempat penyimpanan rahasia kelima. Namun, ini membutuhkan suatu benda yang setara dengan tempat penyimpanan ilahi lainnya. Su King merenung dan hatinya terasa berat. Ada masalah lain, dan itu adalah Dao Surgawi. Saat ini, aku hanya punya seekor Mosasaurus.
Meskipun kekuatan tempurku tidak terpengaruh karena wujud dewaku, jika jumlah wujud dewaku tidak mencukupi, itu akan menjadi hambatan besar bagi kemajuanku menuju nihilitas. Su Qing memahami bahwa hanya ketika setiap tempat penyimpanan rahasia memiliki dao surgawi barulah tempat itu dapat dianggap lengkap. Hanya dengan demikian seseorang dapat menembus menuju ketiadaan. Sangat sulit bagi dao surgawi untuk terbentuk secara alami di dalam penyimpanan roh sebuah repositori roh. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka pergi ke dunia kecil untuk menangkap dao surgawi dan mengikat serta menjinakkannya menjadi dao surgawi mereka sendiri. Namun, yang kumiliki adalah wadah ilahi. Sulit bagi dao surgawi biasa untuk menopangnya. Mosasaurus itu juga muncul karena aku dan memperoleh keunggulan bawaan sebelum dapat menyatu ke dalam wadah ilahi. Kalau begitu, dao surgawi macam apa yang dapat menopang penyimpanan ilahi saya? Su Qing mengusap dahinya dan memikirkan putra dao surgawi. Namun, ini jelas tidak mungkin dilakukan. Karena itu, dia membuka matanya dan melihat kapten yang telah mengeluarkan gulungan bambu lain dan dengan gembira mengukir di sana. Dia menyebutkan masalah ini. Ketika sang kapten mendengar ini, ia mengangkat kepalanya. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba tersenyum. Dao surgawi yang dapat menyatu dengan gudang ilahi secara alami berhubungan dengan para dewa. Bukankah ada segmen ketiga nanti? Pada saat itu, tidak peduli alam ilahi mana yang dibuka, itu tidak akan menjadi masalah. Alam ilahi dipenuhi dengan benda-benda ilahi. Pada saat itu, kita akan menangkap beberapa makhluk ilahi dan menekan mereka di tempat penyimpanan ilahi Anda. Bukankah jiwa mereka adalah dao surgawi? Mata Su Qing menyipit saat dia mempertimbangkan kemungkinannya. Begitu saja, beberapa hari berlalu. Hanya tersisa setengah bulan lagi hingga segmen kedua dimulai. Adapun pekerjaan pemalsuan yang dilakukan kapten, itu sudah setengah jalan. Alur pikir Su Qing semakin jelas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dipadukan dengan pikirannya dan pengingat dari kapten, dia memiliki arah setelah menyempurnakannya. Oleh karena itu, siang itu, Su Qing meninggalkan rumah. Dia ingin pergi ke toko keluarga ibu Pangeran Sulung untuk membeli beberapa perlengkapan. Selain pil obat, dia juga membutuhkan rumput beracun. Token itu memainkan peran besar, menyebabkan pembelian Su Qing kali ini berjalan sangat lancar. Dia tidak hanya mendapatkan banyak pil obat, tetapi juga banyak rumput beracun yang jarang terlihat di wilayah manusia. Dalam perjalanan keluar dari toko, ia masih bertemu dengan beberapa kultivator api bulan yang menantangnya untuk mendapatkan reputasi dan tatapan penuh jijik. Namun, Su Qing langsung mengabaikan mereka. Namun, terkadang, jika seseorang mengabaikannya berulang kali, mereka akan dianggap lemah dan hal itu juga akan memicu kesombongan pihak lain. Sebagai contoh, dalam perjalanan pulang ke kediamannya, Su Qing tiba-tiba berhenti. Aura di tubuhnya berfluktuasi. Pandangannya tertuju pada pasar terbuka di sebelah kanan, yang merupakan tempat penjualan budak di antara ras bulan api. Di dalamnya, terdapat berbagai ras, semuanya adalah kultivator. Masing-masing tampak lemah, dipenuhi bekas luka, dengan rantai besi menembus tubuh mereka, seperti hewan ternak. Di antara mereka, karena perang yang sedang berlangsung, ada banyak tawanan perang manusia. Tidak diketahui saluran apa yang mereka gunakan untuk mengirim mereka ke sini dan menjadikan mereka barang dagangan. Mereka semua adalah prajurit manusia, tetapi sekarang, mereka berdiri di sana dengan perasaan hampa. Pangeran Sulung juga ada di sini. Ia sedang bernegosiasi dengan tuan budak dengan ekspresi muram, ingin menebus kembali manusia-manusia itu. Namun, jelas terlihat bahwa diskusi tersebut tidak berjalan lancar. Pemilik budak yang sedang bernegosiasi dengan Pangeran Sulung juga merupakan anggota bulan api, mengenakan jubah mewah dan memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Ada sedikit rasa jijik di wajahnya saat dia melirik Su Qing, yang berhenti tidak jauh darinya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Pangeran Sulung. Bukannya aku tidak bisa menjualnya padamu. Namun, Anda lihat, apakah Anda termasuk ras manusia, ataukah Anda anggota surga mistik bulan api? Perbedaannya di sini tidak sama. Jika itu ras manusia, kau tidak memiliki kualifikasi untuk membeli kultivator budak. Jika itu ras bulan apiku, aku bisa menjual beberapa kepadamu. Pemilik budak itu berbicara dengan tenang dan dengan santai membuka paksa mulut seorang tawanan perang manusia di sampingnya. Lihat, giginya masih cukup bagus. Dia masih punya nilai.
Ekspresi tahanan manusia itu, yang mati rasa karena penghinaan, sedikit berubah, rasa malu terpancar di matanya, hingga akhirnya ia menutup matanya. Namun, saat pemilik budak itu menjabat tangannya, mata tahanan itu dipaksa terbuka kembali. Pemilik budak itu tersenyum dan tatapannya kembali tertuju pada Suking. Kali ini, tatapannya mengandung sedikit provokasi. Untuk dapat membuka pasar budak di kota suci dan memiliki cara untuk mengangkut tawanan perang manusia dari tempat yang jauh di wilayah langit hitam, dapat dibayangkan bahwa kekuatan di balik pasar budak ini pastilah sangat mencengangkan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan pangeran tertua umat manusia. Lagi pula, semua orang tahu bahwa pihak lain telah ditinggalkan oleh keluarga ibunya. Yang dia pedulikan adalah Suking, manusia yang meraih juara pertama di segmen pertama. Ekspresi pangeran tertua tampak mengerikan dan matanya dipenuhi amarah. Namun, ini adalah ras langit mistik bulan api, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa menahannya. Dia mengeluarkan selembar giok dan mengirimkan suaranya, bersiap menggunakan metodenya sendiri untuk menebus tawanan perang manusia. Perkembangan masalah ini tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, pangeran tertua masih memiliki beberapa teman di ras langit mistik bulan api. Mereka mungkin tidak dapat memberikan bantuan besar, tetapi hal kecil seperti membeli tawanan perang manusia ini bukanlah hal yang sulit. Oleh karena itu, tak lama kemudian, beberapa kultivator dari surga mistik bulan api tiba. Setelah bernegosiasi, mereka membeli para tawanan perang manusia itu. Suking menyaksikan semuanya sampai masalah itu selesai. Di bawah tatapan jijik pemilik budak, dia diam-diam berbalik dan berjalan menuju kediamannya. Namun, dia berjalan sangat lambat. Matahari terbenam di kejauhan berwarna merah hari ini. Cahaya dari cakrawala tersebar di jalannya, mewarnai langit dan jalan setapak menjadi merah seperti darah. Melihat cahaya merah itu, dua suara perlahan muncul di benak Suking. Sebuah suara mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memiliki keterikatan yang mendalam dengan umat manusia. Ketika ia masih muda, pengalaman memakan manusia dan kejahatan di dunia sebagian besar berasal dari manusia. Ibu kota kekaisaran bukanlah rumahnya. Rumahnya adalah Kabupaten Fenghai. Keluarga dan teman-teman adalah titik lemahnya. Di era ini, di dunia ini, hal terpenting adalah agar dia dan teman-temannya hidup dengan baik. Adapun suara lainnya, suaranya sangat pelan. Suking pun tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan suara itu. Di antara kedua suara itu, yang terdengar hanyalah nama Master Istana Tua dan nama Kaisar Pemegang Pedang. Suking berjalan kaki sepanjang jalan. Setelah sekian lama, tepat ketika sinar matahari hampir terbenam, dia tiba di depan kediamannya. Ada puluhan lempengan giok di pintu masuk. Itu semua adalah surat tantangan dari para kultivator dari surga mistik bulan api dan ras-ras yang berafiliasi dengan mereka. Dalam setengah bulan terakhir, karena Suking tidak menerima tantangan apapun, para penantang menjadi semakin berani dan mulai melemparkan secarik giok tantangan ke kediamannya. Sebenarnya jumlahnya lebih sedikit hari ini. Melihat gulungan giok itu, Suking terhenti. Adegan-adegan setelah ia tiba di kota suci bulan api muncul kembali dalam benaknya. Tatapan jijik dan perasaan bahwa bahkan napasnya pun seolah ditolak membuat hati Suking bergejolak. Selain itu, ada juga kesepian Kyukezi dan provokasi dari pemilik budak. Selain itu, ekspresi mati rasa para tawanan perang dan tatapan terhina dari manusia yang mulutnya dipaksa terbuka. Suking memejamkan matanya. Dia telah membunuh sejak muda karena dia merasakan niat membunuh. Karena itu, dia menyerang untuk membunuh semua yang mengancam nyawanya. Alasan utama mengapa dia tidak mau repot-repot menghadapi tantangan-tantangan itu adalah karena dia tidak ingin mempersulit keadaan. Sebelum ia meraih juara pertama di segmen pertama, tujuannya sudah jelas. Oleh karena itu, ia bisa membunuh dalam perjalanan ke sini. Setelah sampai di sini, yang ingin ia lakukan adalah melewati bulan ini dengan damai dan menunggu segmen kedua dimulai. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan apapun. Dia percaya bahwa beberapa tantangan ini bersifat spontan, tetapi dia juga sangat jelas bahwa ada juga beberapa pihak yang pasti telah mendorong para penantang ini dari belakang. Semua itu dilakukan agar dia meninggalkan kota. Lagi pula, di kota suci, tidak seorang pun bisa bergerak. Jika dia menerima tantangan itu, dia harus meninggalkan kota. Bukan apa-apa, sabarlah.
Suking bergumam dalam hati. Dia mengalihkan pandangannya dari slip giok tantangan itu dan berjalan menuju kediamannya. Namun, langkah kakinya menjadi lebih lambat dan berat. Di dalam kediaman itu, sang kapten merasakannya dan mengangkat kepalanya dengan terkejut. Ia hendak bangun dan keluar untuk melihat-lihat. Namun, pada saat itu, langkah kaki terdengar dari belakang Suking. 5 hingga 6 pemuda dari surga mistik bulan api yang telah menantang Suking untuk mendapatkan reputasi tetapi diabaikan oleh Suking muncul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tingkat kultivasi orang-orang ini semuanya berada di gudang roh. Setelah banyak tantangan, mereka memperoleh sedikit ketenaran di antara generasi muda ras langit mistik bulan api. Oleh karena itu, mereka berkumpul hari ini dan bersiap untuk terus melemparkan slip giok tantangan. Setelah melihat Suking dari kejauhan, salah satu dari mereka mencibir dan melemparkan selembar kertas giok. Kertas itu jatuh di tanah di depan rumah dan dia hendak berbicara. Namun, sesaat kemudian, Suking berhenti di tempatnya. Pandangannya tertuju pada gulungan giok di samping. Setelah itu, dia berbalik dan menatap pemuda yang telah melempar gulungan giok tersebut. Tubuh pemuda itu gemetar. Ia menelan kata-kata yang ingin diucapkannya setelah bertatap muka dengan Suking. Rasa dingin seolah menyebar dari tatapan Suking dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, perasaan krisis hidup dan mati yang sangat intens juga meletus di tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya tampak menjadi independen, dan semuanya memancarkan rasa bahaya. Hal ini menyebabkan pemuda itu secara naluriah mundur beberapa langkah dan napasnya menjadi terburu-buru. Para pengiringnya di samping juga melemparkan secarik giok tantangan satu demi satu. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini dan terhanyut oleh tatapan Suking, tubuh mereka gemetar dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati mereka. Mereka sepertinya tiba-tiba berada di tengah musim dingin saat ini. Samar-samar, ada juga beberapa kepingan salju merah darah yang berjalin antara ilusi dan kenyataan, berjatuhan ke segala arah. Mereka menyapu lembaran giok itu dan membawanya ke depan Suking. Sambil memandang lembaran giok ini, Suking mengangkat tangannya. Pada saat itu, pintu rumah terbuka. Kapten berdiri di sana dan menatap punggung Suking. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia mengubah apa yang ingin dia katakan. Adikku, jika kau ingin melakukannya, lakukanlah. Yang terpenting adalah memiliki pikiran yang jernih. Tangan Suking menyentuh gulungan giok itu dan meremasnya sedikit. Semua gulungan giok hancur berkeping-keping, kontrak tantangan telah dibuat. Saat suara serak Suking terdengar, suhu di sekitarnya semakin turun. Saya setuju. Begitu dia selesai berbicara, sosok Suking langsung menjadi kabur. Pada saat yang sama, para kultivator bulan api yang datang, serta semua kultivator yang telah meletakkan gulungan giok tantangan di sini hari ini, menjadi kabur. Selama mereka masih berada di kota suci, dimanapun mereka berada, tubuh mereka akan menjadi kabur dan mereka akan diteleportasi keluar begitu kontrak tantangan disepakati. Oleh karena itu, sosok Suking langsung menghilang dari luar kediamannya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar kota. Puluhan kultivator api bulan yang telah menantang hari ini muncul bersama-sama. Napas orang-orang ini terengah-engah. Beberapa tertegun, beberapa terkejut, beberapa panik, dan beberapa mencoba mundur. Mereka hanya berusaha mendapatkan reputasi. Penerimaan Suking tidak sesuai dengan rasionalitasnya dan juga sesuatu yang tidak dapat mereka prediksi. Lagi pula, dalam setengah bulan terakhir, Suking telah mengabaikan semua tantangan. Namun, hari ini, dia benar-benar setuju. Oleh karena itu, hati mereka semua tergerak. Beberapa dari mereka hendak mengatakan sesuatu. Namun, di saat berikutnya, kedinginan di mata Suking Mibaova. Dia melangkah maju dan langsung tiba di depan pemuda yang telah membuang gulungan giok itu. Perbedaan kekuatan tempur yang sangat besar di antara mereka menyebabkan pemuda itu tidak mampu bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, tangan kiri Suking mencengkeram lehernya. Tubuhnya dengan cepat layu dan diserap oleh Suking. Jiwanya terus meredup dan dilahap oleh Suking. Pemuda ini bagaikan balon yang kempes. Dalam sekejap mata, seluruh hidupnya berlalu. Dia mengeluarkan ratapan yang sangat tragis yang menggema di seluruh dunia. Pemandangan ini membuat hati para kultivator di sekitarnya bergemuruh. Di mata mereka,
Su King bukan lagi manusia yang bisa ditantang sesuka hati, melainkan iblis yang ganas. Mereka secara naluriah mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Su King langsung menghilang dan ketika muncul kembali, dia berada di belakang kultivator lain. Sebuah belati menebas leher orang itu. Kepalanya dan darahnya menyembur bersamaan. Dunia berputar, suara gemuruh menggema. Itu adalah suara daging dan darah yang hancur dan kepala yang tak sempat mendarat di tanah. Membunuh. Permusuhan yang terakumulasi di hati Su King meningkat. Dia melangkah lagi dan tiba di samping kultivator bulan api ketiga. Dia bahkan tidak meliriknya. Saat dia lewat, kultivator itu mengeluarkan ratapan pilu dan seluruh darah di tubuhnya menyembur keluar dengan sendirinya. Tekanan darahnya sudah terkontrol. Ia berubah menjadi bunga darah yang mekar di udara sebelum langsung menuju ke arah Su King, berputar-putar di sekelilingnya. Itu tampak mengerikan sekaligus indah. Saat itu, Su King tidak ingin mempertimbangkan apapun. Dua suara di dalam hatinya menyatu dan menjadi satu kata. Membunuh. Dalam sekejap, bunga-bunga darah bermekaran di luar kota. Diiringi tangisan pilu, sejumlah besar darah menyebar dari para kultivator itu dan berkumpul menuju Su King. Dia tidak berhenti. Kemanapun dia pergi, kematian akan mengikutinya. Satu demi satu, tubuh mereka roboh dan kepala mereka terangkat ke atas. Makna hidup baginya saat ini tampaknya adalah berkorban kepada belatinya. Kain kafan pada belati itu sudah diwarnai merah, memancarkan aura haus darah. Ketajaman belati itu menjadi satu-satunya cahaya yang dilihat oleh semua makhluk hidup pada akhirnya. Puluhan kultivator tewas dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Adapun pembantaian Su King, tampaknya ada obsesi artistik terhadap kebersihan. Oleh karena itu, tidak ada mayat yang ditemukan. Hanya darah yang berputar di sekelilingnya, dengan cahaya merah yang memudar dari langit, yang menambah kelanjutan peristiwa tersebut. Di bawah sinar matahari yang berwarna merah darah, Su King memandang kota suci itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakannya, tatapannya, dan auranya telah membentuk kata-kata. Wahai semua penantang, aku menunggumu untuk bertarung.